sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang diberikan kepada kami melalui iman kepada Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk panggilan yang Tuhan karuniakan kepada kami, bahkan karunia-karunia yang dilimpahkan bagi kami untuk menjalani panggilan Tuhan, perintah Tuhan, tugas yang diberikan kepada kami murid-murid Kristus. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus berikan pencerahan kepada kami yang terbatas, agar kami baik yang beribadah di gedung gereja ini ataupun kami yang ada di rumah masing-masing, sungguh kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kami, didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar di dalam rangkaian bulan misi, yaitu sebuah tema mengapa kita harus memberitakan Injil. Mengapa kita harus memberitakan Injil. Jadi selama bulan Mei hingga bulan Juni, di bulan Mei kita akan belajar akan panggilan kita di dalam pelayanan misi pemberitaan Injil, dan di bulan Juni nanti kita akan belajar bagaimana kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus terus bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan hari ini kita memulainya dengan sebuah tema mengapa beritakan Injil. Seorang tentara Amerika Serikat bernama Edward Donald Slovic. Dia diberikan perintah oleh sang komandan, diutus oleh negaranya Amerika Serikat untuk bertempur melawan tentara Jerman di negara Perancis. Satu kali di dalam pertempuran melawan tentara Jerman, pasukan di mana Slovic ini bertugas terdesak. Mereka harus bertahan di dalam sebuah parit, di mana dia harus bersembunyi di sana dari serangan musuh yang bertubi-tubi. Secara diam-diam, Slovic kemudian meninggalkan medan pertempuran. Dia melarikan diri dari medan pertempuran. Di dalam pelariannya, dia berjumpa dengan tentara Kanada. Dan Slovic kemudian menyelinap di sana. Dia tinggal selama 1 bulan di antara tentara Kanada yang saat itu tidak berperang. Dia tinggal di kemah, di camp mereka. Dan akhirnya dia ketahuan oleh sang komandan tentara Kanada dan dikembalikan kepada komandan tentara Amerika Serikat. Setelah diterima, Edward Donald Slovic kembali diperintahkan oleh sang komandan untuk maju berperang di garis depan melawan tentara Jerman di dalam Perang Dunia yang Kedua. Slovic tidak mau. Slovic menolak dengan alasan takut, dengan alasan aku tidak mau berperang, aku takut. Sehingga dia meninggalkan medan pertempuran. Dia meninggalkan tugas panggilan yang diberikan kepada dia. Dia meninggalkan perintah yang sudah disampaikan oleh sang komandan tentara Amerika Serikat. Akibat perbuatannya, Edward Donald Slovic dijatuhi hukuman mati karena disersi. Dia melawan perintah dari sang komandan. Dia melawan perintah utusan dari negara Amerika Serikat. Dan karena itu pada tahun 1944, 31 Januari, Slovic dijatuhi hukuman mati karena tidak taat, tidak melakukan akan tugas yang dikaruniakan
kepadanya. Hal yang sama juga dilakukan oleh penduduk kota Meros. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat ke-23 dikatakan demikian. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Penduduk kota Meros dikutuk oleh Tuhan bukan karena penyembahan berhala, bukan karena berzina, bukan karena berbuat tidak adil kepada sesama. Tetapi ketika ada di dalam peperangan, ketika ada dalam pertempuran, penduduk kota Meros tidak melakukan apa-apa. Mereka berdiam diri dan tidak ikut berperang. Karena itu penduduk kota Meros dikutuk oleh Tuhan karena tidak menjalankan panggilan terlibat di dalam pertempuran peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Jemaat yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, orang-orang Kristen, kita ada di dalam peperangan rohani. Dan Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengambil bagian dalam peperangan rohani ini untuk memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Memberitakan Injil keselamatan kepada umat manusia yang berdosa. Dan kalau kita mau jujur, acap kali kita tidak terlibat di dalam peperangan rohani. Acap kali kita berdiam diri untuk tidak memberitakan Injil kepada umat manusia. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Mengapa kita harus terlibat dalam peperangan rohani ini untuk memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang? Yang pertama, yaitu Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal ke-28 ayat ke-16 hingga ke-20. Injil Matius 28 ayat ke-16 hingga ke-20. LAI berikan judul di sana, perintah untuk memberitakan Injil. Mari kita perhatikan, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus memberikan perintah kepada murid-muridnya, orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, para pengikut Yesus Kristus, untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa, kepada semua umat manusia. Karena umat manusia semua sudah jatuh di dalam dosa, menuju kebinasaan, menuju kepada neraka maut. Dan Injil adalah keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa, yang sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, dan dia naik ke surga untuk menyediakan kehidupan kekal bagi setiap kita yang menaruh iman percaya kepadanya. Mengapa harus beritakan Injil? Karena Yesus Kristus memberikan perintah
kepada setiap kita murid-muridnya. Yesus bisa saja turun langsung di dalam pertobatan manusia. Seperti yang terjadi ketika Tuhan Yesus menjumpai Saulus pada saat itu dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap, untuk menganiaya, untuk membunuh orang-orang Kristen. Yesus menjumpai Saulus. Dan apa yang terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Saulus bertobat. Saulus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Tuhan bisa saja turun langsung untuk mempertobatkan manusia. Tapi Tuhan Yesus mengendaki setiap kita murid-muridnya mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Karena itu, pemberitaan Injil merupakan pelayanan yang harus. Bapak Ibu, mohon diperhatikan, pemberitaan Injil merupakan pelayanan yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang percaya, murid-murid Yesus Kristus. Cara boleh berbeda satu dengan yang lain. Kita bisa melakukan pemberitaan Injil melalui khotbah, membagikan traktat, atau membagikan tulisan, gambar, video melalui media sosial yang ada sekarang ini. Setiap kita punya karunia yang berbeda. Dan Tuhan akan tolong kita untuk memberikan khidmat dalam pemberitaan Injil yang kita lakukan. Seringkali kita beralasan, saya takut, atau saya tidak punya keterampilan bagaimana caranya PI. Tetapi sungguh, ketika kita mau setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka Roh Kudus akan memperlengkapi setiap kita. Saya ingat satu kali kami mengikuti pelatihan penginjilan EE. Kemudian di dalam satu sesi kami kemudian diminta keluar dan berjumpa dengan banyak orang, dan kepada setiap orang yang dijumpai kami harus memberitakan Injil dengan metode EE, Evangelism Explosion, ya, ledakan penginjilan. Dan kami kemudian mempraktekkan metode yang sudah kami pelajari, sedang kami pelajari. Saya satu kelompok dengan 2 hamba Tuhan. Pada waktu itu saya bukan hamba Tuhan, saya orang awam, tapi saya ikut, ya. Nah, saya satu tim dengan 2 pasang hamba Tuhan, suami istri 2 pasang. Dan saya orang awam sendiri pada waktu itu. Nah, ketika mengajak berbicara kepada satu orang, waktu itu dilakukan di Kaliurang, Yogyakarta, tempat wisata di atas. Kami berjumpa dengan satu ibu-ibu yang jual salak pondok. Nah, metode EE yang pertama adalah ditanyakan, kalau kamu mati, apakah kamu yakin masuk surga? Ya. Dan itu kami coba membuka pembicaraan melalui pertanyaan yang sama. Dan yang tidak kami duga adalah jawaban dari ibu ini membuat metode urutan-urutan kami jadi berubah. Dia tidak menjawab, tapi dia menceritakan kehidupannya setiap hari. Dari pagi sampai malam.
berjualan salak pondok itu seperti apa, dapat uang sehari itu berapa, tidak menjawab apakah masuk surga. Yakin. Jadi kami harus bercakap-cakap lebih lama untuk kemudian ibu itu yakin menerima kami dan mau menjawab serangkaian pertanyaan yang disampaikan kepada dia. Waktu itu kami hanya diberikan waktu 1 jam. Ya. Akhirnya 1 jam itu kami hanya bisa 1 orang. Ya. 1 orang. Tetapi ketika pulang, kemudian menjalankan pemberitaan Injil melalui karunia-karunia yang diberikan kepada kita, itu akan jauh lebih efektif. Betul, adalah baik kita belajar metode penginjilan. Tapi yang penting bagi kita adalah ketaatan kita menjalankan pemberitaan Injil. Seorang penyanyi Selandia Baru bernama Kiri T. Kanawa. Satu hari dia ditelepon, diminta oleh Ratu Elizabeth, Ratu Inggris, untuk menyanyi di pesta pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam posisi Kiri T. Kanawa yang diberikan karunia punya suara yang bagus, suara sopran yang luar biasa, dan kemudian ditelepon oleh Ratu Inggris untuk menyanyi di pesta pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana, apa jawab Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Ditelepon, diminta, diperintahkan oleh Ratu Inggris untuk menyanyi. Apa jawaban Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Apakah kemudian kita akan balik bertanya, aku dapat honor piro? Kasih uang berapa? Honornya berapa? Apakah begitu? Tentu tidak. Apakah kita akan bertanya, aku dapat fasilitas apa ketika aku sampai di Inggris? Tempat tidur, penginapan, makanan, minuman, transportasi, apa yang disediakan? Tentu juga tidak. Atau kita kemudian mengatakan, tugasnya berat. Mungkin aku tidak bisa melakukannya. Tugas itu sulit. Penuh resiko ketika gagal. Banyak orang seluruh dunia mungkin mencelah aku. Apakah itu? Tidak. Tetapi Kiri T. Kanawa ketika diperintahkan, diminta oleh Ratu Elizabeth, dia menjawab, ya, aku siap. Aku menyambut dengan sukacita. Karena Ratu Inggris memberikan perintah kepadaku mengambil bagian dalam pelayanan yang begitu mulia. Ya, Ratu Elizabeth, orang yang dihormati. Ratu Raja Inggris yang meminta, yang memberikan perintah kepadaku. Demikian juga seharusnya setiap kita orang-orang Kristen. Kita diberikan mandat, kita diberikan amanat, kita diberikan perintah pemberitaan Injil oleh Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukankah dengan sukacita harusnya kita melakukannya? Dengan senang kita mengerjakannya. Karena yang berikan mandat itu, amanat itu, perintah itu adalah Raja di atas segala raja. Kalau anak-anak dikasih perintah oleh orang tua, biasanya gimana? Lebih ngeyel, ya.
Tapi kalau yang kasih perintah gurunya, mau dengarkan? Lebih mau. Karena merasa bahwa guru itu orang yang dihormati. Demikian juga setiap kita. Kita diberikan perintah oleh Yesus Kristus, yang dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus. Pencipta langit dan bumi memberikan perintah kepada kita untuk memberitakan Injil. Karena itu, sambutlah dengan sukacita, bukan sebuah beban, bukan sebuah tanggung yang berat, tetapi satu sukacita kita mau mengerjakan pemberitaan Injil. Ingat, ada berbagai cara yang dapat kita kerjakan, kita lakukan. Yang kedua, mengapa kita harus memberitakan Injil? Yang kedua, karena kita ingin membagikan anugerah keselamatan, sukacita, kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Mari kita melihat di dalam Injil Yohanes, pasal yang keempat. Injil Yohanes, pasal 4, ayat ke-28 hingga ke-30, dan kemudian ayat ke-40 dan 41. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar lalu datang kepada Yesus. Ayat ke-40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, mendengar perkataannya, mendengar hikmat pengajarannya, dia menjadi percaya Yesus adalah Kristus, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Mesias. Sehingga perempuan Samaria ini yang dahulu adalah wanita yang berdosa, yang kehidupannya begitu buruk, sehingga disebut sampah masyarakat, dijauhi oleh banyak orang, tidak berani berjumpa dengan orang lain, tetapi pertobatannya dan ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, mengubah hidupnya. Ayat 30 dikatakan dia meninggalkan tempayannya, kemudian berlari kembali masuk ke kota di mana dia tinggal dan menceritakan kepada banyak orang, "Aku berjumpa dengan Yesus, aku berjumpa dengan juru selamat, aku sudah menerima anugerah keselamatan daripadanya. Ayo kita berjumpa, ayo kita mencari Yesus." Ada sukacita, ada kebahagiaan karena Yesus sudah mengubah kehidupannya. Di dalam kitab Injil, kita banyak sekali melihat ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dicatat di sana. Lalu orang itu keluar dan memberitakan tentang Yesus. Ketika Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan di Gerasa, orang itu juga kemudian dicatat di dalam Injil. Keluar dan memberitakan tentang Yesus. Bahkan ketika Yesus menyembuhkan 2 orang buta
Yesus sudah pesan kepada mereka, melarang mereka bercerita tentang Yesus. Tapi dua orang buta itu, mereka pergi keluar dan memberitakan tentang Yesus dengan penuh sukacita. Karena kehidupannya diubahkan. Dari dahulu manusia yang berdosa, yang binasa. Sekarang saya ada orang yang dibenarkan, punya kehidupan yang kekal. Dan Tuhan itu beserta dengan saya, pelihara saya, berikan kebaikan kepada saya, perlindungan kepada saya. Ada sukacita dan itu dibagikannya kepada banyak orang. Bagaimana dengan kita? Kalau anak-anak dapat hadiah dari orang tuanya, hadiah ulang tahun, apa yang kemudian dilakukan? Kalau dia masuk sekolah, hadiahnya dibawa ke sekolah dan ditunjukin, ya. Ini loh, aku dapat hadiah dari papaku. Ini loh, aku dapat hadiah dari mamaku, ya. Dengan senang, dengan bangga, karena aku mendapatkan kebaikan dari orang tuaku. Ketika ada sukacita, kita mau membagikannya kepada banyak orang. Demikian juga kita, orang-orang Kristen. Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya kemudian kita menceritakan dengan sukacita perubahan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, acap kali ketika kita diminta untuk bersaksi, apa yang kita lakukan? Kita menahan diri dan kita tidak menceritakan, tidak memberitakan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang. Ketika dibuka kesempatan, siapa mau bersaksi? Apa yang kita lakukan? Kita tundukkan kepala. Kita berdoa, semoga bukan saya. Jemaat mula-mula, gereja mula-mula, ketika mereka tersebar ke banyak kota, di tengah penderitaan, di tengah aniaya dan tekanan, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Tidak harus kita disembuhkan baru kita bercerita. Tidak harus kita menjadi kaya, sukses terlebih dahulu baru kita memberitakan Injil Kristus. Paulus mencatat bagi kita semua, penderitaan yang kami alami ini menjadi penghiburan bagi kamu semua. Artinya, meski dalam situasi yang sulit, meski masih dalam penderitaan, masih mengalami sakit penyakit, masih di dalam kemiskinan dan tekanan, tapi kita tetap dapat memberitakan kebaikan Yesus, anugerah keselamatan yang Yesus karuniakan kepada kita. Jadi tidak menunggu disembuhkan baru kita bercerita. Tapi bagaimana Tuhan itu bekerja di tengah apa yang kita alami. Beberapa kali kami menyaksikan bagaimana Ibu Gembala kami di Yogyakarta, di tengah rasa sakit karena kanker yang dialami, perawatan di rumah sakit selama hampir 6 bulan, tidak pernah keluar dari rumah sakit, selalu dirawat di rumah sakit. Ketika kami berkunjung, ketika kami ingin memberikan penghiburan kepada Ibu Gembala kami, justru kami yang dihibur. Dan dia menceritakan akan kebaikan Tuhan
yang dialami, dirasakan setiap hari di tengah rasa sakit yang dideritanya. Maukah kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita kepada banyak orang? Seorang ibu, usia waktu itu sudah menjelang 80 tahun, dia dibaptis pada usia 80 tahun. Setelah baptis, dia kemudian mengadakan pesta dengan mengundang kerabatnya, anak, menantu, cucu, keluarga besar, kerabat-kerabat untuk datang. Jadi selesai baptisan, ibadah di gereja, dia tahu ada beberapa anggota keluarga yang tidak mau datang ke gereja. Maka kemudian dia mengadakan pesta di sebuah rumah makan terkenal di Jogja. Semua diundang kerabatnya. Dan ketika ada di pesta itu, ada ibadah kecil, ada renungan firman Tuhan. Dan yang bekerja secara luar biasa adalah ibu ini kemudian bersaksi bagaimana Yesus mengubah kehidupannya. Dan kesaksian dari ibu ini, satu demi satu anggota keluarga kemudian boleh terima Yesus Kristus. Jarang sekali kita melihat ada orang dibaptis, kemudian berpesta ucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ya sudah dibaptis, ya wes lah, ya. Tidak ada satu hal yang kemudian membuat kita tergerak untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Dan ibu ini luar biasa. Langsung adakan pesta, ucapan syukur. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan pelihara hidup saya. Dan sungguh luar biasa. Karya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan ibu yang sudah usia 80 tahun lebih. Untuk menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, pemberitaan Injil merupakan pelayanan yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Karena perintah dari Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, yang adalah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kehidupan kita setiap hari. Dan kita tidak sanggup untuk menyimpan sukacita anugerah keselamatan itu untuk diri kita sendiri, tetapi juga membagikannya kepada banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami ditegur kembali melalui kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pagi hari ini. Acap kali kami melalaikan perintah panggilan dari Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang memiliki kuasa di surga dan di bumi, yang memanggil kami untuk memberitakan Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan ampuni kami, berikan hikmat kepada kami, ketika kami taat, ketika kami bersungguh-sungguh melakukan panggilan kami, Roh Kudus memberikan karunia kepada kami. Bagaimana kami dapat bersaksi, memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Dan Roh Kudus yang memberikan pertobatan kepada setiap manusia yang berdosa. Bukan usaha kami, bukan karena pekerjaan kami, manusia itu bertobat. Tapi Roh Kuduslah yang mempertobatkan manusia yang berdosa. Tugas kami
tanggung jawab kami adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan Engkau berjanji menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkati setiap jemaat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami semua didapati menjadi murid-murid Kristus yang baik, yang setia. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, GKMI Kenari, Engkau yang memberikan pertolongan, terlebih untuk persiapan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ibadah Pentakosta. Sungguh setiap ibadah demi ibadah yang diselenggarakan memberkati kami semua semakin teguh percaya kepada Yesus Kristus, dan berkati latihan dan pelayanan setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan juga Pentakosta. Sungguh ibadah kami ibadah yang mengharumkan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan akan sembuhkan, pulihkan. Bagi kami yang bergumul di dalam langkah kehidupan kami setiap hari, Engkau berikan pertolongan, campur tangan, untuk kami dapat menanggungnya dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami melakukan bagian kami, dan Tuhan Yesus yang sempurnakan. Kami berdoa untuk keluarga mendiang Bapak Helian yang berduka. Sungguh Engkau berikan penghiburan yang sejati. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk serangkaian ibadah. Sore nanti ada ibadah tutup peti, dan esok ada ibadah pemberangkatan dan kremasi. Berkati ibadah demi ibadah yang diselenggarakan, memberikan penghiburan, pengharapan bagi anak, menantu, cucu, dan kerabat, senantiasa terus menaruh iman pengharapan di dalam Yesus Kristus, di dalam hari-hari depan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Margorejo. Engkau juga mau berkati di dalam kehidupan hari demi hari yang dijalani, ada perlindungan pemeliharaan Tuhan, dan ibadah-ibadah yang diselenggarakan, yang dikelola oleh segenap pengurus, beserta dengan Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto, membawa kedewasaan rohani semakin setia, bahkan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil kepada warga sekitar. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Engkau yang terus berbelas kasihan ya Tuhan kepada bangsa dan negara kami. Engkau yang lindungi, jagai stabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan, hancurkan segala usaha-usaha jahat yang ingin memecah belah bangsa kami, yang ingin menghancurkan bangsa kami. Kami mau serahkan di dalam masa-masa menjelang Idul Fitri ini, semua dapat berjalan dengan baik, suasana tetap kondusif untuk kami dapat hidup menikmati kasih karunia dari Yesus Kristus. Berkati pemerintah pusat hingga daerah-daerah dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan yang dilakukan, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami akan berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Engkau berkati kami, dan apa yang kami berikan, Kau kuduskan untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja ini, untuk membawa pertumbuhan, perkembangan bagi gereja-Mu ini, dan menjadi berkat bagi setiap warga di kota kudus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.